iGas Official, mantap. Tonton terus Hi Guys Official, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan yang baik di rumah tahfiz OSB di Jombang, kita akan membahas tentang beberapa keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang memakai akalnya, pikirannya untuk menghafal Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dalam satu ayat ini ada 5 taukid, penekanan. Inna, kami. Nahnu, kami. Nazzalna, kami sudah menurunkan dzikra Al-Quran. Wa inna, sesungguhnya kami. Lahafizun, kami menjaganya. Penggunaan kata kami bermakna banyak. Sedangkan dalam ayat lain qul huwallahu ahad. Sedangkan dalam ayat lain fa'lam annahu la ilaha illallah. Sedangkan dalam ayat lain la syarikalah. Sedangkan dalam ayat lain la tad'un ma'allahi ilahan ahada. Allah tunggal. Lalu kenapa dalam satu ayat ini digunakan 5 kali penekanan? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Karena Allah menyertakan penghafal Quran bersama dengan Allah. Seolah-olah Allah mengatakan, aku dan para penghafal Quran ini lahafizun, menjaga Al-Quran. Jadi ketika Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad SAW, diikuti oleh para sahabat menghafalnya, tidak dalam bentuk tulisan kertas yang dibaca. Kita sekarang membaca Bismillahirrahmanirrahim la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tapi mereka mendengar. Setelah didengar, diingat. Setelah diingat, masuk ke dalam, lalu diulang lagi. Nabi SAW waktu mendengar itu ingin cepat. Waktu mendengar itu mau cepat dia lafazkan. Kata Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan gerakkan mulutmu karena ingin cepat menghafalnya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kami nanti yang akan mengumpulkan bacaannya dan kami akan membacakannya. Inna alaina bayanah. Kami akan menjelaskan isinya. Jadi ketika orang sedang menghafal Al-Quran, sesungguhnya dia sedang melakukan perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dilakukan oleh sahabat, dilakukan oleh tabi'in, dilakukan oleh tabi'in, dilakukan oleh para ulama, sampailah ke generasi guru kita, sampailah kita sekarang. Jadi dengan menghafal Al-Quran berarti kita sudah memasukkan diri dalam mata rantai. Jadi ada mata rantai atas, disusul mata rantai, ada lagi mata rantai ke bawah, ada lagi mata rantai. Jadi begitu banyak silsilah artinya rantai. Kita sudah menjadi salah satu dari mata rantai kebaikan. Sudah menggabungkan diri dengan Rasulullah SAW. Ini karena kalau diibaratkan rantai itu kan banyak dia bulatan-bulatan yang tersusun dan kita terkait dengan Rasulullah SAW. Jadi kalau mata rantai ini masuk ke dalam surga, maka tidak mungkin ada satu yang tertinggal. Berarti mata rantai putus, ikut dia sekalian. Itulah maka orang penghafal Quran itu dikatakan al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir, orang yang membaca, orang yang menghafal, orang yang mengingat, orang yang mengulanginya, orang yang membacakannya, orang yang memahaminya, orang yang mengajarkannya, orang yang mengamalkannya, ma'as safaratil kiramil bararah, bersama para malaikat. Kenapa? Karena malaikat menurunkan ayat-ayat itu. Malaikat ikut menjaganya,
maka dia bersama dengan malaikat. Ma'as safaratil kiramil bararah. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Tujuannya hudan, menjadi petunjuk, linnas, kepada seluruh manusia, wa bayyinatin, menjadi penjelasan, bainal huda wal furqan, menjadi pemisah antara yang hak dengan yang batil. Sekarang di dunia ini orang tak bisa membedakan antara hak dan batil. Kalau satu anggota parlemen berjumlah 100 orang, mereka bersidang bahwa pernikahan beda agama itu adalah boleh, menurut 100 orang ini ditanya oleh ketua majelis hakim, apakah menurut kamu pernikahan beda agama itu boleh? 99 anggota parlemen mengatakan boleh, ketok palu boleh. Kalau 51 mengatakan tidak boleh, menang. Karena demokrasi, suara terbanyak, suara Tuhan. Yang dilihat bukan kebenaran, tapi begitu datang Al-Quran, wa in tuti' aktsara man fil ardi, kalau kau ikut kebanyakan orang, yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Itu baru satu contoh kasus perbedaan agama. Bagaimana kalau yang ketuk palu itu adalah menikah sejenis? Na'udzubillah. LGBT, satu orang laki-laki dengan satu laki-laki ingin melangsungkan pernikahan, lalu kemudian ditanyakan ke anggota parlemen 100 orang, 90 mengatakan tidak masalah selama bayar pajak, taat aturan, tidak melanggar peraturan negara, punya pekerjaan yang layak, kena penyakit HIV AIDS dia sendiri yang kena, dia yang mati, dia tak mengganggu orang, apa salahnya? Hanya 10 yang tidak setuju, maka 90 yang menang. Maka ketika Al-Quran datang, Al-Quran menghapuskan cara berfikir ini. Al-Quran menceritakan tentang kelompok LGBT, ja'alna 'aliyaha safilah, kami jadikan bagian kerak bumi yang atas turun ke bawah, yang bawah naik ke atas. Amtarna 'alaihim bihijaratin, kami hujani mereka dengan batu, min sijilin mandud, batu tanah liat yang terbakar. Batu tanah liat terbakar, menyala seperti meteor, lalu mereka dihujani dengan itu. Tempat lokasi itu adalah Al-Bahrul Mayyit, Bahrul Laut Mayyit mati, Bahrul Mayyit, Laut mati, yang ada di Yordania sekarang. Itu menunjukkan bahwa cara berpikir manusia dari dulu sampai zaman sekarang, apa itu kebenaran kalau dilakukan orang banyak? Apa itu kebenaran kalau dilakukan orang populer? Apa itu kebenaran kalau sudah menjadi sesuatu yang masif di seluruh dunia? Maka itu adalah benar. Maka Al-Quran mengatakan yang benar itu bukan karena dilakukan orang banyak, tapi karena benar menurut Allah. Jadi orang yang menghafal Al-Quran, dia sedang menjaga satu prinsip kebenaran, Al-Quran. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan aturan hidup bernama Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan, di dalamnya ada petunjuk. La raiba fihi, tak ada keraguan. Fihi hudan, di dalamnya petunjuk. Lil muttaqin, bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia mati, silih berganti, ada zaman yang tua, sakit, meninggal, muncul benih, tumbuh, batang, cabang, tunas, hijau, maka kelangsungan ini akan menjadi amal jariah. Jadi ketika dulu yang mengajarkan Al-Quran itu adalah orang tua kita, setelah itu mereka meninggal digantikan oleh kita pun akan berlangsung lalu digantikan oleh anak kita juga akan diteruskan oleh cucu kita, cucu akan diteruskan oleh cicit. Maka ini satu amal yang tidak pernah putus sampai hari kiamat. Maka Nabi mengatakannya ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Kata yuntafa'u dalam bahasa Arab dalam bentuk kata fi'il mudhari. Mudhari artinya continue, berkelanjutan, tidak putus. Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang tetap bermanfaat. Dari mana kita bisa tahu Al-Quran? Dari guru kita. Guru kita bisa tahu Quran dari gurunya. Gurunya bisa tahu Quran dari gurunya. Gurunya tahu Quran dari gurunya. Maka kita kalau sudah menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, dikatakan sebagai orang yang paling baik. Khairukum, orang yang paling baik di antara kamu, bukan orang yang punya jabatan. Karena yang punya jabatan akan berhenti. Bukan orang yang bagus paras rupanya, ganteng.
Karena orang ganteng juga akan mengalami perubahan tua, bukan orang yang kaya. Karena orang kaya bisa jatuh miskin, hartanya tinggal. Tapi kata Nabi, man ta'allamal Qur'ana, orang yang belajar Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Saya pribadi untuk anak, keponakan, santri, saya ajarkan untuk fokus di Al-Quran saja. Tidak usah melenceng ke sana ke sini dulu. Khusus 3 tahun pertama, SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3, hanya fokuskan di Al-Quran saja. Waktunya dipakai untuk selain Al-Quran hanya dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang, 9, 10, 11, 12, 4 jam untuk belajar SMP supaya punya ijazah. Itu pun kalau bisa mau ikut paket enggak apa-apa, bagus. Hanya untuk sekedar supaya tidak tinggal dunianya. Karena kita dunia juga mesti dapat sesuai doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Adapun dari jam 4 subuh, jam 4 subuh dia murojaah, habis sholat subuh murojaah, jam 8 sampai jam 12 masuk kelas, habis sholat zuhur murojaah, habis sholat asar murojaah, habis maghrib ke isya murojaah, habis isya murojaah. Karena Quran itu sesungguhnya tikrar, pengulangan-pengulangan yang menguatkan di ikatan kepala. Ada sampai usia ini dia sudah aus, mau diulang-ulang terus pun dia tidak bisa meresap lagi, pikun, tua dan lain sebagainya. Maka ada yang disebut dengan the golden age, golden emas, age, usia emas. Ketika dia lagi cepatnya menangkap, lagi semangatnya, maka diisikan Al-Quran dalam 3 tahun. Nanti setelah hafal Quran, ada pemahaman kitab kuning, nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, mantik. Lalu kemudian baca kitab kuning untuk memahami isi Al-Quran. Ada tafsir yang bersifat bahasa, ada tafsir bersifat fikih, ada tafsir sejarah, ada tafsir bil-ra'yi, ada tafsir riwayat bil ma'thur. Nah, ini semua nanti setelah punya pemahaman. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk jadi apa-apa, menjadi polisi, menjadi tentara, menjadi lawyer pengacara, menjadi dokter spesialis. Tapi di dalam kepalanya adalah Al-Quran. Ketua Ikatan para Qari dan penghafal Al-Quran Mesir namanya Syekh Nuaina. Beliau adalah dokter kulit, dokter spesialis, dan dia penghafal Al-Quran. Jadi hafal Quran bisa jadi apapun. Dalam radio Mesir, Idza'atul Quranil Karim minal Qahirah, televisi radio Al-Quran. Jadi memang namanya radio televisi Al-Quran. Para qarinya, penghafal Qurannya bisa pakai baju polisi, bisa pakai baju tentara, bisa pakai baju PNS, ASN, bisa jadi pakai baju dosen, jadi apapun. Tapi dia adalah para penghafal Al-Quran. Dalam Al-Quran dikatakan wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan fastami'u, dengar baik-baik, wa amsiku, dan diam, la'allakum turhamun, turun rahmat Allah. Dari kalimat turun rahmat karena bacaan Al-Quran muncullah doa Allahumma arhamna bil Quran, turunkan rahmatmu kepada kami bil Quran, karena kemuliaan Al-Quran. Jadi kalau penghafal Quran mengulang bacaan Al-Quran di dalam sebuah ruangan, maka ruangan ini akan dipenuhi oleh rahmat Allah SWT. Kalau Al-Quran dibacakan dalam suatu kampung, maka kampung itu dipenuhi rahmat Allah SWT. Kalau Quran diingat dalam kepala, maka isi kepala itu adalah rahmat Allah. Al-Quran dibacakan ke air, maka rahmat Allah turun ke dalam air itu. Ada efek. Sedangkan dalam tubuh kita ini sebagian besarnya adalah air. Kalau air ini berhenti, maka kita mati. Air itu adalah darah. Darah yang disemburkan oleh jantung, menyemprot dari jantung, naik ke mata, ke telinga, semuanya. Dan itu dibacakan Al-Quran setiap hari. Maka barokahnya mengalir, matanya barokah, telinganya barokah, turun rahmat Allah SWT. Jadi kalau mau Allah menurunkan rahmatnya ke negeri kesatuan, negara kesatuan Republik Indonesia, maka memperbanyak para penghafal Quran dengan mendirikan rumah Quran, surau tahfiz Quran, pondok pesantren tahfiz Quran. Itu menjadi penyebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu, seandainya penduduk suatu kampung, suatu negeri itu beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim, akan kami bukakan untuk mereka barakatin, barokah minas sama, dari langit, wal ardh, dari bumi. Walakin kadzabu, tapi kalau mereka mendustakan ayat kami, akhadnahum, kami cabut nikmat itu karena mereka tidak memuliakan Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun Al-Quran dibaca ada pahalanya. Ketika dibaca Al-Quran
La aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim tidak dihitung satu huruf. Wa likulli harfin asyru amsalha. Satu huruf dibalas 10. Alif lam mim 10. Bacaannya ini bisa dikirimkan pahala hadiahnya kepada almarhum ayah, almarhumah ibu, almarhum kakek, almarhumah nenek, almarhum adik. Allahumma awsil sawaba ma qara'nahu min suratil Fatihah wa suratil Ikhlas wa mu'awwidzatain wa ba'di suratil Baqarah wa surat Yasin. Ya Allah, sampaikanlah pahala hadiah bacaan kami kepada almarhum fulan. Maka membacakan Al-Quran untuk orang meninggal dunia, terlepas dari khilafiyahnya, adalah bagian dari amal yang menyebabkan sampainya pahala kepada orang-orang yang sudah meninggal. Tidak putus hubungan antara orang hidup dengan orang yang sudah meninggal dunia dengan membacakan Al-Quran. Jadi dengan membaca Al-Quran, zahir dan batin, kesehatan mental, belum lagi kecerdasan otak. Karena orang yang menghafal Al-Quran, dia mengingat pojok ayat kiri atas. Orang menghafal Quran tidak ganti-ganti Qurannya, mushafnya satu, supaya dia mudah mengingat. Ketika dia sampai, dia sudah di halaman sekian, dia pindah halaman baru, ini pojok atas kanan, ini pojok kiri. Maka semuanya otaknya terlatih untuk selalu sistematis mengingat sesuatu. Makanya orang menghafal Quran tidak pikun, karena otaknya dipakai dari sejak bangun pagi, malam, selalu dipakai untuk mengingat. Sudah menjadi suatu kebiasaan, adalah bisa karena biasa. Jadi penghafal Quran ditinjau dari aspek on time, tepat waktu, dilihat dari aspek kekuatan untuk mengingat, kemudian orangnya bersih karena dia pasti membaca Quran dalam keadaan berwudu, la yamassuhu illal mutahharun. Kemudian kalau dia membaca Quran pasti di tempat yang bersih, dia akan duduk bersama orang-orang yang baik. Nah, ini semua untuk menjaga terpeliharanya seorang muslim, terpeliharanya suatu bangsa adalah dengan Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Kami turunkan Al-Quran ini sebagai syifa, sebagai obat, sebagai penyembuh penyakit yang batin di dalam hati maupun penyakit yang zahir. Maka diberikan Allah SWT ketenangan. Ala bizikrillah, dengan banyak berzikir mengingat Allah, tatma'innul qulub, hati akan menjadi tenang. Ketenangan hati bukan dengan obat. Ketenangan hati didapat melalui Al-Quran. Maka sestres apapun, sesuntuk apapun orang, ambil wudu, plongkan semuanya. Kita tidak diajarkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang lain. Kita diajarkan untuk mengundang ketenangan masuk ke dalam hati. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir dengan Allah, hati akan menjadi tenang. Maka zikir yang paling kuat adalah dengan membaca Al-Quran sesuai dengan intonasinya, panjang pendeknya, idgham, qalqalah, gunnah bila gunnahnya, dengan nafasnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim. Dengan pengaturan nafasnya, dengan makharijul hurufnya, maka orang yang pernah merasakan stres, depresi, itu merasakan bagaimana ketenangan batin, ketenangan pikiran ketika membaca Al-Quran. Jadi untuk menghilangkan depresi, stres, orang-orang modern tidak ada solusi lain kecuali kembali kepada tuntunan Al-Quran. Ketika umat bangsa Arab itu lemah, kacau balau, datang Al-Quran, Quran membuat dia menjadi kuat. Setelah dia kuat, lalu kemudian meninggalkan Al-Quran, dia menjadi lemah dan jatuh lagi. Jadi kalau dia mau kuat kembali, maka dia mesti mendidik, memperbanyak generasi yang Quran. Di era modern, Turki pernah mau dijadikan sebagai contoh negara sekuler. Akhirnya dirubahlah sistem, ditumbangkan Turki Utsmani menjadi negara Turki. Lalu kemudian masjid dijadikan sebagai museum. Lalu kemudian majelis-majelis keramaian dalam dakwah dilarang. Sampai akhirnya ada seorang ulama namanya Syekh Sulaiman Tunuhan. Beliau fokus saja di Quran, melawan kebatilan itu dengan memperbanyak murid penghafal Quran. Diajak berzikir karena beliau seorang penganut tarekat Naqsyabandiyah. Lalu kemudian pada akhirnya setelah hampir 100 tahun
1924, sekarang 2022, artinya 2024 nanti 2 tahun lagi, itu 100 tahun 1 abad proses sekularisasi itu. Apa yang terjadi? Gerakan yang paling masif adalah gerakan Syekh Sulaiman itu, Sulaimaniyah, sampai ke Eropa, ke baratnya sampai ke Eropa, ke timurnya sampai ke Jepang, bertebaran tempat-tempat menghafal Al-Quran. Buah dari kerja keras seorang penghafal Al-Quran. Jadi banyak orang yang melawan dengan angkat senjata, habis, mati. Melawan dengan partai, dibubarkan. Melawan dengan tabligh akbar, ditangkap. Tapi ada satu perlawanan dengan suara lebah, suara tawan anak-anak menghafal Quran, maka gerakan itu siapapun tak bisa membendungnya. Bermunculanlah rumah-rumah tahfiz Quran memenuhi dunia sampai hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala di barakatil Quran. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan membangkitkan semangat kita. Saya pribadi yang menyampaikan, kita semua yang mendengar, menjadi amal jariah. Mari kita memperbanyak rumah-rumah Quran, penghafal Quran, anak-anak yang konsen Quran, para hafiz. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai guys, official.